9 fakta psikologis menarik tentang perilaku manusia. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kita berpikir, merasa, dan berperilaku seperti yang kita lakukan? Hal ini merupakan sumber daya tarik bagi banyak orang. Bagaimanapun juga, cara pikiran kita berfungsi sangat berkaitan dengan cara kita melakukan sesuatu dan bagaimana diri kita, perilaku manusia, fungsi otak, dan proses mental telah dipelajari secara ekstensif. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dan perjalanan masih panjang, dengan mempelajari dasar-dasar perilaku dan pikiran manusia, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri dan orang lain. Dalam video ini, kami telah mengumpulkan beberapa fakta yang benar-benar menarik tentang psikologi perilaku manusia yang akan membantu kita lebih memahami mengapa kita berpikir, merasa, dan berperilaku dengan cara tertentu. Ayo langsung saja kita simak. 1. Hal-hal yang terjadi pada kita di awal masa dewasa akan terus membekas dalam jangka panjang. Pernahkah Anda melihat betapa sering orang tua hari ini cerita tentang masa muda mereka di 20-an? Atau pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa banyak orang merawat kisah-kisah mereka dewasa ketika masih anak-anak dan membagikannya kepada anak cucu? Fenomena ini disebut benjolan kenangan. Kita cenderung untuk mengingat kembali ke pengalaman dari masa remaja dan awal dewasa kita. Karena pada waktu itu, kita mengalami dengan begitu dalam sekali, dimasuki usia 20-an, dapat lulus dari sekolah, menikah, memiliki anak, ini semua adalah pengalaman baru, sehingga membuatnya terasa jauh lebih berkesan. Penelitian juga menunjukkan bahwa kenangan asosiatif dengan benjolan kenangan mudah diakses karena mereka terkait dengan identitas diri dan signifikan serta kontribusi terhadap sifat, keyakinan, dan tujuan hidup seseorang. Demikian juga, kita seringkali menyatukan berbagai macam kenangan hidup dalam sebuah peristiwa penting atau menjadi kelompok-kelompok yang cukup besar, baik dengan teman maupun orang lain. Memang, tidak sedikit orang yang mencoba mengabaikan kenangan masa-masa muda mereka, membujuk diri sendiri dan orang lain bahwa mereka melakukan hal-hal itu. Saat ini, kita memiliki kesempatan untuk memperbarui identitas keluarga dalam konteks perubahan cekaman kehidupan manusia. 2. Memikirkan masalah Anda dari perspektif orang ketiga memungkinkan Anda menemukan solusi yang efektif. Apakah Anda berpikir tentang masalah orang lain lebih jernih dan masuk akal daripada masalah Anda sendiri? Menurut penelitian, jawabannya bagi kebanyakan orang adalah ya, dan ini dikenal sebagai paradoks Salomo. Orang-orang, berapapun usianya, cenderung berpikir lebih rasional ketika merenungkan kesulitan orang lain dibandingkan ketika mengatasi masalah mereka sendiri. Meskipun demikian, strategi menjaga jarak dapat menghilangkan bias ini. Jadi, lain kali jika Anda dihadapkan pada dilema pribadi, latihlah kemampuan penalaran Anda dengan mengambil langkah mundur dan mempertimbangkan situasi Anda dari sudut pandang orang lain. 3. Mereka yang paling tidak kompeten adalah yang paling tidak menyadari ketidakmampuannya sendiri. Anda mungkin pernah menyaksikan hal ini terjadi, mungkin di sekitar meja makan, saat berkumpul bersama keluarga, saat liburan. Saat makan, seorang anggota keluarga besar mulai berbicara tentang sesuatu, mengklaim dirinya benar, dan yang lainnya bodoh, tidak tahu apa-apa, atau salah. Kurangnya, pengetahuan orang ini terlihat jelas bagi semua orang di ruangan itu. Namun, mereka terus mengoceh dengan senang hati tanpa menyadari ketidaktahuan mereka sendiri. Ini disebut efek Dunning-Kruger, sebuah bias kognitif di mana orang berpikir bahwa mereka lebih pintar dan lebih mampu daripada yang sebenarnya. Kesadaran diri yang buruk dan kemampuan kognitif yang rendah membuat mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka yang sebenarnya. 4. Orang yang melamun lebih kreatif. Apakah Anda cenderung mendapat masalah karena melamun di kelas atau saat rapat di tempat kerja? Melamun sering dianggap sebagai sifat negatif, tetapi sebenarnya tidak selalu demikian. Faktanya, melamun dapat menunjukkan kecerdasan dan kreativitas. Menurut penelitian, kecerdasan dan kreativitas yang terukur tinggi sejalan dengan tingkat pengembaraan pikiran yang tinggi. Terlebih lagi, orang yang sering melamun
tidak hanya cenderung mendapat nilai lebih tinggi dalam tes IQ, tetapi otak mereka juga tampak lebih efisien. Ya, beberapa orang memiliki otak yang lebih efisien daripada yang lain, yang berarti peningkatan kapasitas untuk berpikir dan, akibatnya, otak mereka dapat mengembara ketika melakukan tugas-tugas yang mudah. Mereka dapat masuk dan keluar dari diskusi atau tugas ketika diperlukan IQ. Kemudian dengan lancar, kembali tanpa kehilangan detail atau langkah penting. 5. Penolakan benar-benar menyakitkan Anda. Pernahkah Anda merasa seperti ditinju di bagian perut setelah ditolak oleh seseorang? Mengapa demikian? Ternyata, begitulah cara pikiran kita merespons. Ternyata, bagian yang sama dari otak kita diaktifkan saat kita mengalami penolakan seperti saat kita mengalami rasa sakit secara fisik. Itulah mengapa penolakan kecil sekalipun terasa lebih menyakitkan daripada yang seharusnya karena menimbulkan rasa sakit secara harfiah meskipun emosional. 6. Berbicara dalam bahasa asing mengubah keputusan Anda. Anda mungkin berpikir bahwa orang akan membuat keputusan yang sama tidak peduli bahasa apa yang mereka gunakan, atau bahwa kesulitan menggunakan bahasa asing akan membuat keputusan menjadi kurang sistematis. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Menggunakan bahasa asing terbukti dapat mengurangi bias pengambilan keputusan. Ketika berbicara bahasa asing, kita perlu menekan bahasa ibu kita. Dan, untuk berpikir rasional, kita harus menekan intuisi bawaan kita. Studi pencitraan otak menunjukkan bagian otak yang sama terlibat dalam penggunaan bahasa asing dan pemikiran rasional, dan ketika penutur bahasa asing mengaktifkan pusat penghambatan otak mereka, intuisi dan emosi mereka juga terhambat. Hasilnya, individu membuat keputusan yang lebih rasional ketika berbicara bahasa asing. 7. Kita menyalahkan perilaku seseorang pada kepribadiannya. Pernahkah Anda merasa kesal dengan seseorang yang memotong jalan Anda saat mengemudi hanya untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain beberapa menit kemudian? Meskipun orang yang memotong jalan Anda membuat Anda marah dan reaksi Anda adalah brengsek, atau orang ini brengsek, Anda mungkin membenarkan perilaku Anda kepada diri sendiri. Karena Anda sedang terburu-buru dan hanya melakukannya sekali, sayangnya kita cenderung percaya bahwa orang lain melakukan hal-hal buruk karena mereka memang orang jahat. Hal ini dikenal sebagai kesalahan atribusi mendasar, yaitu kecenderungan untuk menjelaskan perilaku seseorang dengan merujuk pada karakter mereka daripada konteks situasional apapun. 8. Dopamin membuat Anda kecanduan mencari informasi. Pernahkah Anda mendapati diri Anda menggulir feed media sosial selama berjam-jam? Itu semua bermuara pada lingkaran pencarian dopamin. Dopamin dikenal sebagai zat kimia kesenangan karena menyebabkan Anda mencari kenikmatan dan aktivitas yang menyenangkan seperti makan, seks, narkoba, dan sebagainya. Tetapi dopamin juga membuat Anda menjadi penasaran dan mencari informasi. Jadi, ketika Anda menggulir feed, lingkaran dopamin Anda diaktifkan, membuat Anda ingin terus menggulir untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Bagian yang mengganggu adalah Anda tidak akan pernah merasa puas dengan jumlah informasi yang tersedia. Anda mungkin akan terus menggulir sampai ada sesuatu yang mengganggu Anda. 9. Membantu orang lain secara teratur dapat membantu Anda hidup lebih lama. Menyumbangkan waktu, uang, atau tenaga untuk membantu orang lain bermanfaat bagi dunia dan diri Anda sendiri, memberi kembali kepada masyarakat telah terbukti meningkatkan kebahagiaan, kesehatan, dan rasa sejahtera. Menjadi sukarelawan secara teratur dapat membantu mengelola stres dan menangkal penyakit, serta meningkatkan rasa kepuasan dalam hidup. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa menjadi sukarelawan dapat mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan kehidupan sosial kita. Selain itu, para psikolog telah menemukan bahwa mereka yang sering menjadi sukarelawan cenderung hidup lebih lama dibandingkan mereka yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Meskipun fakta-fakta ini sangat menarik dan mengungkapkan banyak hal tentang sifat manusia, perlu diingat bahwa sebagian besar dari fakta-fakta ini ditemukan setelah melakukan penelitian dengan sekelompok kecil orang.
Meskipun demikian, mereka memberikan cara yang fantastis untuk mengajukan pertanyaan dan mulai menggali ke dalam dunia penelitian psikologis yang misterius. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol dan bagikan dengan teman-teman Anda agar kami dapat terus membuatnya. Untuk video-video lainnya seperti ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasi. Selain itu, pastikan juga untuk melihat video kami yang lain. Terima kasih sudah menonton.